Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau bagikan perkataan-perkataan Bapak Gereja dulu tentang apa itu puasa. Apa maknanya? Sebelum sampai ke perkataan-perkataan mereka, saya mau katakan ada satu grup WA. Di dalamnya saya bagikan bacaan-bacaan harian disertai sedikit renungan. Bagi para penonton yang bersedia ikut bergabung, link grup WA saya sertakan di deskripsi video ini. Bisa diklik dan ditunggu saja waktunya, linknya akan datang. Oke, siapa saja tokoh Bapak Gereja yang berbicara tentang puasa? Ada banyak. Dan kita tahu rentangnya itu sekitar abad pertama, abad kedua, sampai pada abad ke-8. Pada era Yohanes Damaskus, Bapak Gereja itu berbicara tentang iman, tentang pembelaan akan iman, tentang ajaran gereja, tentang nilai rohani dalam gereja. Nah, salah satu yang dibahas itu adalah tentang puasa. Saya ambil salah satunya dari Santo Leo Agung, seorang paus yang memimpin gereja sekitar tahun 440. Puasa bukanlah hanya menahan makanan tubuh, tetapi juga menahan keinginan daging dan nafsu jahat. Puasa bukanlah hanya menanggalkan pakaian yang terbuat dari wol, tetapi juga menanggalkan kekerasan dan kezaliman. Puasa bukanlah hanya menahan diri dari makanan, tetapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang tidak berguna bagi jiwa. Itu dikatakan oleh Paus Leo dalam satu khotbahnya, dan khotbahnya itu dikumpul dalam satu buku yang disebut dengan Sermon. Nah, saya mencoba mengambil lagi beberapa kutipan dari tokoh lain. Misalnya ada di sini Santo Justinus Martir. Puasa adalah suatu cara untuk membersihkan jiwa kita dan membuatnya lebih terang. Dengan mengurangi keinginan-keinginan jasmani, kita dapat membebaskan pikiran dan jiwa kita untuk merenungkan kebenaran Allah. Itu dikatakan. Nah, video ini tidak berbicara tentang bagaimana supaya puasa itu gampang dan dilakukan. Itu urusan lain. Di sana ada kesulitannya tersendiri, tantangannya ada. Tetapi di sini disampaikan nilai dari puasa itu sendiri. Kemudian dari Yohanes Damaskus, puasa mengajarkan kita untuk mengontrol nafsu kita. Dan oleh karena itu, membantu kita untuk mengembangkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Menarik di sini ditemukan dimensi sosialnya, bukan hanya kebutuhan saya sendiri, tetapi kebutuhan orang lain. Dan pernyataan serupa juga nanti bisa kita temukan di pernyataan Bapak Gereja yang lain. Mengatakan bahwa ternyata puasa itu berdasarkan pengalaman mereka menajamkan kepekaan bukan atas diri sendiri saja, tetapi juga atas orang lain. Puasa menurut Santo Gregorius Agung adalah suatu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Dengan memberikan pengorbanan dalam bentuk makanan dan minuman, kita menunjukkan rasa syukur dan pengabdian kita kepada Allah. Gregorius Agung berkata begitu. Lalu ada lagi Santo Efrem dari Syria. Kemarin sudah kita bahas salah satu video tentang ini, berbicara tentang dua prapaskah. Duanya yang puitis dan secara sastra dipandang unggul. Dia berkata begini tentang puasa. Puasa bukan hanya mengenai menahan makanan, tapi juga menahan bicara dan tindakan kita yang tidak benar. Menahan bicara dan tindakan yang tidak benar. Dengan mengendalikan kata-kata dan tindakan kita, kita dapat memperbaiki diri kita dan lebih dekat dengan Allah. Sekurang-kurangnya kita mendapatkan panorama. Sekali lagi soal bagaimana mempraktekkan.
Kembali ke diri masing-masing dan lakukan itu di tempat tersembunyi, begitu dikatakan. Dan semoga kata-kata ini sekurang-kurangnya memberikan kita insight tentang puasa, keluasannya, atau sebenarnya yang mereka katakan ini bukan sesuatu yang baru untuk kita. Dalam arti secara personal mungkin juga banyak di antara kita yang sudah tahu ini karena pencarian pribadi. Tetapi kata-kata ini meyakinkan kita akan apa yang kita pandang benar tentang puasa. Bukan hanya soal materi, tapi soal tindakan, soal isi hati, soal cara berpikir, pengendalian diri, dan untuk kepentingan sendiri serta orang lain, dan demi kedekatan kita kepada Allah. Pace bene.